Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu dini kullihi wa kaffah bilai syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allah ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu habibul karim. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga Sohibul Musibah almarhum Bapak Ridwan Bijikum, Wabilusius Al-Mukarram Bapak Ustadz Selamat Halim Widawida Esos beserta ibunda dan kakak-kakaknya serta keluarga yang lainnya. Semoga senantiasa Allah selalu mencurahkan rahmat serta memberikan kekuatan iman dan ketabahannya. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, Bapak Ustadz Haji Yakub, Bapak Ustadz Haji Mukri Wijaya, Bapak Haji Abdani. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdullah Sofyan STAI. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim dan ulama, serta para asatidz, para bapak haji, para ketua majelis taklim yang ada di lingkungan R05. Wabil khusus orang tua kami juga Bapak Insinyur Didi Sudaryono selaku tokoh masyarakat lingkungan R05. Yang kami hormati segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja masjid dan hadirin jamaah majelis zikir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengucap alhamdulillah, puji dan rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat curahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita diperkenankan untuk duduk di majelis zikir dengan niat sama-sama menghadiahkan, memberikan doa untuk orang tua kami almarhum Bapak Ridwan Bijikum. Semoga dengan segala niat baik kita dan keridhaan keikhlasan kita pada malam hari ini, orang tua kami selalu mendapatkan tempat yang sebaik-baik di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam semoga selalu tercurah untuk baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat tercurah untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang semoga setia selalu menjalankan segala sunnah-sunnah dan ajarannya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, tentunya sebelum kita memulai acara kajian dengan sama-sama nanti kita membacakan surat Fatihah, surat Yasin, kalimat tahlil, tasbih dan berdoa bersama. Mari sama-sama kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Wasilah suratul Fatihah ini
Kita khususkan untuk orang tua kami, Bapak Ridwan bin Ciku. Semoga Allah selalu mengampuni atas segala kehilapan dan kesalahannya. Allah hapuskan dosa-dosanya, terima amal dan ibadahnya, dan Allah lapangkan kuburnya. Ila hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahu al-azim wa shadaqallahu al-azim. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita niatkan ikut bertawasul dan berdoa. Dan pada malam hari ini kami mohon berasal dari orang tua kami, Bapak Ustaz Yakub, yang memimpin daripada membaca surat Yasin dan tasbih, dan untuk doa kami mohon kepada orang tua kami, Bapak Ustaz Haji Wijaya, dengan segala hormat dan persilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi walillahi amin. Subhanallah wa sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabatil radhiyallahu wa ila arwahil awliya wal ulama'i al-amilin wa salihin wa tabi'in dan Abdul Qadir Jailani wa Haji wa ila sayyidina al-madani rahimahullah ta'ala usulihi wa ulihi ila hadrati sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhum wa ila hadrati sayyidina Hamzah radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahil idri wa ilyas wa sayyidina Abdullah bin Abbas wa al-matil mujtahidin wa qalbihi fiddin wa ila arwahil ulama al-amilin wal qur'an wa al-matil hadis wa tafsir wa sayyidina suhabil muhaqqiqin wa al-qadr wa al-qur'an wa al-qismah wa sayyidina Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Ahmad Badawi wa sayyidina Ahmad Rifa'i wa sayyidina Ibrahim al-Dusuki wa sayyidi Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi wa sayyidi Ahmad bin Alwan wa sayyidi Abdul Talib al-Makri wa ila arwahi kulli waliyatin lillahi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bariha aina makan wa kanal ka'inu fi ilmika wa halat arba'uhum wa usulihim wa qulib sayyidul ilahinahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخينا ولمساكنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم تقبل أوصلنا وحدث المرحوم ومكره بدوان بنتكم الفاتحة. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل وأسلم sama korona hadiah dari almarhum Fikum bin Kiteng wa idari Haji Muhammad bin Haji Siri wa idari almarhum bin Haji wa idari almarhum Muhammad Amil Munah bin Haji Juki wa idari Haji Murjani bin Haji Tolib wa idari Abdul Iman bin Abdul Karim wa idari Haji Edi Susanto bin Selamat Joyo Sumatro wa idari Resal bin Ijigong wa idari Sukriyat Man bin Haji Abdul Ghaffur wa idari Haji Murbaya bin Haji Aisan wa idari Munah binti Samu wa idari Haji Kidang bin Jidi wa idari Haji Kiong bin Haji Jidi wa idari Kawi bin Haji Jidi wa idari Hajadila binti Haji Sari wa idari Sawan binti Jidi wa idari Sawi binti Haji Jidi wa idari Kem binti Haji Juki wa idari Hajari binti Haji Juki wa idari Mukhlis bin Haji Muhammad wa idari Hajamani binti Haji Juki wa idari Seneng binti Haji Juki wa idari Haji Murim bin Haji Juki wa idari almarhum wa maghfirahu ayah anda Haji Janim bin Haji Sinan wa anta ta'alamu wa ila arwahi kai ikhlas Ruhiyat bin Haji Rajul Ruhiyat wa idari kai Ruhiyat bin Haji Abdul Ghafur wa idari kai Buya Bun Yamin Ruhiyat bin Kai Haji Ruhiyat wa idari Kai Haji Dudung Abdurrah Halim bin Kai Haji Ruhiyat wa idari Kai Jainuddin bin Haji Turi Turmudi wa idari Kai Nur Muhammad Iskandar bin Kai Haji Iskandar wa idari Haji Asia bin Simat wa ila arwahi haja sahibul musibah wa ila arwahi jamaah wal hadirun fi hadal makan wa anta ta'lamu bi asmaihi wa usulihim wa qulibtayuli laylahum al-fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا فنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا كمل يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا سنة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكبس بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه سحر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول
مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العفو الذكر والمغفرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا مغفور لا إله إلا الله يا الباقي محمد صلى الله عليه وسلم بالخصوص المرحوم مغفور رضوان بنتكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى وإلى المرحوم مغفرة رضوان جلدكم وقرب الله وستر يضع بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Mahmud, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu li sahabati wa rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahli wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una indaka darajat wa tubalighuna usul wa yaghfir jamil khalili fil hayati wa abada al-mamat. Allahumma rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ulama'ina wa liman haqqa 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal 'afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا وارزقنا ونور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلنا عاقبتنا في الأمور كلها واعذنا من هوائج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا غني يا حميد يا منير يا معين يا رحمن يا رحيم ويا ودود أغننا بحلالك عن ربك وفي طاعتك ومعصيتك وفي فضلك من سواك. اللهم تقبل وصلنا ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة الياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعاجتين ومن سورة البقرة ومن سورة الفاتحة ومن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر جلاني سيدنا محمد سلمان رضي الله عنه ثم يروي الشيخ عبد الحسن تاجلي هدية وبلغة ثم إلى روحي خصوصا إلى المرحوم Ridho bin Cikung Wasumaruhi Udul Almarhum Ridwan bin Cikung Wasumaruhi Udul Mau Cikung bin Kitek Wasumaila Ruhi Udul Almawaji Muhammad bin Haji Siri Wasumaila Ruhi Ususan Kubur Almarhum Fengki bin Haji Jide Sumairul Almarhum Ma'amil Mona bin Haji Juki Wasumaila Ruhi Ususan Kubur Almarhum Haji Rian bin Haji Tadli Wasumairul Haji Abdul Iman bin Abdul Karim Wasumairul Haji Edi Susanto bin Salamat Joyo Sumarta Wasumairul Almarhum Haji Lesar bin Cikung Sumairul Haji Murbayan bin Cikung Wasumaina Wahai Khususan Kubur Jamil Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat min Masyariq Radila Magharibiha fil Bahriya wal Bahriha Khususan ila abaina wa ummina wa ummahatina wa azdadina wa jadatina wa qarina wa qaladina wa qarabatina wa liman sayyidina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد والنقي من الخطايا يا ايها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم قبره من رب الجنان اللهم قبره من حفرة النيران اللهم اتقه من النار اللهم اتقه من النار اللهم اتقه من النار اللهم انزل لي الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا الله يا أهل القبور ومن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد ولية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمد علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعافية الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وعفنا يا كريم وعفنا يا رحمن وعفنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم ويا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ارفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita sama-sama melaksanakan pengiriman hadiah untuk Taufik Al-Wasul, yang mana telah sama-sama kita baca surat Yasin, kalimat tahmid, tasbih dan kita berdoa. Semoga apa yang telah kita hadiahkan Allah sampaikan untuk orang tua kami almarhum Bapak Ridwan bin Cito hingga senantiasa dapat memberikan ketenangan di dalam alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu dan para remaja jamaah majlis zikir yang senantiasa dirahmati Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdullah Sofyan STAI. Pada beliau kami persilakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى آخر الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Kiai Slamet Halim Wirayuda SOSI. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari almarhum Bapak Ridwan bin Cikung. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Khifillah Ustaz Kiai Abdul Hadis SPDI. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Abuya Haji Mukri Wijaya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Haji Yakub Haji Janim. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Nafis Hamdani dan para asatidz, para hujjaj dan insya Allah yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lain saya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada malam hari ini, di malam yang ketiga atas meninggalnya almarhum al-maghfurlah Bapak Ridwan bin Cikung. Kita doakan mudah-mudahan semua amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya Allah yang riyadil jannah. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah pada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga untuk semua kita yang insya Allah mengaku sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rada malu ini sebetulnya ngomong di sini. Ada kiai besar, Pak. Saya disuruh ngomong apa ini kita? Orang ada modalnya saya makan ngomong. Bisa berbacot tuh. Tapi mudah-mudahan malam hari ini omongan ini bisa bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat saya secara pribadi dan umumnya buat kita semua. Ini kematian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar, sudah pasti. Maka orang hidup di dunia itu tinggal nungguin matinya doang. Orang hidup tinggal nungguin matinya doang, nggak ada yang ditungguin lagi. Kaya belum tentu, sehat belum tentu, kalau mati sudah pasti. Maka orang hidup di dunia cuma tinggal nungguin mati. Persoalannya adalah ada dua mindset yang salah secara akidah di masyarakat kita. Suka keliru kita. Tapi secara akidah ini salah. Yang pertama, orang kalau mati pasti ditanya sakitnya apa. Emang dia sakitnya apa itu orang mati? Emang almarhum al-maghfurlah RT Ridwan ini matinya karena apa? Ditanya. Yang pertama ditanya, dia sakit apa? Padahal secara akidah salah ini. Kenapa? Karena orang mati bukan karena sakit. Berapa banyak di antara kita nih, di masyarakat kita aja kalau kita temuin, dia yang sakit parah nih, yang ngerawatin mati duluan. Artinya kematian itu bukan karena sakit. Satu kesalahan secara akidah. Jadi besok kalau ada yang meninggal, jangan ditanya dia sakitnya apa. Emang sudah waktunya Allah ambil. Sudah waktunya beliau untuk pulang ke halibahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mindset yang pertama yang salah. Salah akidah memang. Yang kedua, mindset yang salah adalah ketika ditanya matinya umur berapa. Padahal orang mati nggak nungguin umur. Yang kecil mati, yang besar mati, yang tua mati, yang sudah sepuh ratusan tahun umurnya nggak mati-mati juga. Padahal udah pengen banget mati, tapi kagak mati-mati juga. Belum waktunya belum kan? Mau kita paksa, kita mau doain kayak apa juga, kalau belum waktunya mati, nggak bakalan mati orang. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang karena umur itu bisa mati. Dan menurut Populis Studies di tahun 2022 kalau tidak salah saya baca, di Populis Studies itu yang mati rata-rata kebanyakan anak muda. Ini Populis Studies ya, ini penelitian resmi ini mas, saya ngomong begini. Anak muda mati duluan, makanya muda-muda bahaya ini. Karena mau mati muda, yang muda jantungan ada nggak? Masih muda besok mati pada biru katanya apa? Masih angin ke dalam, badan menjantung. Tapi menurut Populis Studies, orang mati kenapa anak muda yang kebanyakan? Kita lihat sekarang nih, yang rata-rata ngetrek anak muda pakai aki. Kan nggak mungkin aki-aki pada ngetrek. Ilok model Haji Mukri dia ngetrek di jalan itu nggak mungkin. Yang ngetrek biasanya anak muda, berarti yang mati paling banyak anak muda. Yang narkoba, yang tua apa yang muda kebanyakan? Yang muda mati overdosis. Itu karena anak muda. Berarti Populis Studies itu betul. Tapi yang tua jangan bangga dulu. Orang mati mah nggak dilihat tua muda,
Dia Tuhan cabut, cabut aja, urusan Tuhan, bukan urusan kita. Maka kalau sudah kayak begini nih, kita harus punya persiapan. Yang ketiga ada nih sebetulnya, saya tambahin satu lagi nih, mindset yang salah di antara kita. Orang kalau mati, keluarganya dilarang nangis. Emang siapa yang larang orang nangis? Nah, orang nangis mah alamiah. Orang nangis itu lahir karena perasaan yang mendalam, kesedihannya begitu luar biasa, kemudian dia nangis, nangisnya parah, sampai nangis di depan. Enggak apa-apa orang nangis mah. Yang salah adalah kalau nangis sampai kegerungan, itu salah. Orang nangis sampai kegerungan, sampai bolak-balik di situ aja muter aja, mau ngapa lu? Anu gua udah dibagi harta warisan bapak gua habisnya. Kurang ajar bener aja sekarang. Yang kegerungan yang nggak boleh mah, kalau nangis mah biarkan saja, jangan orang jangan nangis, sabar. Emang enak bener ngomong sabar. Lah kita mah nggak ngerasain, maka kesabaran itu harus kita latih. Mau yang kena mau yang kagak. Orang kalau lagi kena mah dikata sabar orang kebagian sabarnya. Makanya latihannya dari sekarang. Sakit nungguin sabar apa? Sakit ngeluh mulu, kan lu kagak ngerasain. Coba lu ngerasain sakit mah, berasa kagak? Berasa. Makanya latihan sabar itu kalau sehat, masih hidup latihan sabar, udah meninggal baru ngomong sabar, udah kuat. Begitu baru boleh. Belum ngomong apa udah suruh sabar, jangan nangis. Kalau mau mati jangan nangis sih. Lah itu mah alamiah. Orang mati mah alamiah. Itu mah naluri, dia lahir, dia kemudian dia sedih, kemudian dia nangis karena empati dia nangis. Ya pantas jangan dilarang orang nangis. Yang kagak boleh kegerungan. Tahu kegerungan orang? Saya tahu sih kegerungan ya. Kegerungan gimana sih? Kegulingan. Pengen sedih banget itu maksudnya. Bapak jangan tinggalin bapak. Jangan itu yang nggak boleh mah. Jadi 3 mindset ini harus kita rubah. Kenapa ini harus saya omongin? Karena kebanyakan masyarakat kita, yang pertama tadi kalau orang mati selalu ditanya sakitnya apa. Besok jangan lagi. Datang tahlil mah takziah aja. Doain almarhum mudah-mudahan masuk surga, itu aja udah. Jangan ditanya sakitnya apa. Kemudian umurnya berapa? Nonjok kemarin masih kongko sama gua. Ya gila, udah ditanya kemarin kongko lagi. Mau kongko mau siapa ke kongko. Persoalannya adalah kita nih tinggalan yang masih hidup, yang tinggal nungguin mati. Orang mati mah kayak adzan sama iqomah, tinggal nungguin adzan sama iqomah, jaraknya deket bener itu. Masalahnya ketika kita pulang, ketika kita mati, punya bekal apa kagak, gitu kan ya? Bener nggak? Ya bener baik dah. Dibagelin. Masalahnya kita punya bekal apa kagak kalau pulang? Orang kalau pulang kagak punya bekal namanya nekat. Pulang kampung ke Jawa atau ke Sumatera kagak punya modal, nekat. Nantangin amat tuh. Kita belum punya modal. Oleh karenanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Orang itu modalnya supaya pulang itu enak, nikmat dan lain sebagainya. Kayak almarhum nih, kayaknya enak betul meninggalnya. Malam ke-6 kemarin tahlilan sih masih. Waktu almarhum Cang Niran, beliau masih seminggu kali masih ada, cuman malam ke-7 beliau kayaknya enggak kelihatan. Malam ke-6 dia tahlil. Hari pertama meninggal, saya masih kongko kalau ditanya mah, masih ngobrol sama beliau. Ditanya, ditepokin. Saya kalau ketemu beliau, tuh emang beliau selalu nepok saya nih, ginian saya nih. Beliau mah nggak pernah ketinggalan kalau ketemu saya, pasti nepok ginian saya nih. Beliau orang tua luar biasa. Beliau nikmat bener meninggalnya. Nah kita bisa apa kagak? Beliau termasuk orang soleh, insya Allah, yang amalnya banyak. Investasinya aja udah jelas beliau mah. Investasinya adalah ilmu dia tinggalin. Nih anak beliau, kiai, cucu-cucunya jam pesantren ini semua. Lah kita udah lah. Beliau mah sudah jelas punya modal, investasi akhiratnya jelas. Satu sudah jadi kiai anaknya. Kemudian cucu-cucunya di pesantren ini semua. Ilok kagak ada yang doain, mustahil amat. Orang pesantren mah biasanya kalau pulang paling betul doain kong sama babanya. Model kita yang kalau doain mah kalau sembahyang doang. Sembahyang kalau kagak mah, kalau kagak luput mah itu tinggal baik.
Bisa sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum. Kayak bocah tuh kalau di masjid. Bisa sembahyang ramai banget kalau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pada bongkok ramai banget kalau di masjid. Pas imam salam kita tengok bocah pada engkak. Tahu mana? Gua nggak nyalain bocahnya, belakangnya. Bapaknya bilang mana? Ayo. Ini pada di mari sih. Ya kan ya? Iya tuh bocah kalau ke masjid dampingin. Jangan ditinggalin. Jadi kalau masjid tuh buset. Bocah kalau habis maghrib lagi sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bocah udah kongkok main jorokan, main keplokan, ada yang anjing lu tai lu tuh di masjid. Udah orang lihat tempat udah sekarang lah. Baterainya. Lah, kenapa bocah begitu ayo? Balik lagi nih. Kenapa bocah ngomongnya kasar begitu ayo? Emang kadang kitanya juga. Lah bukan, nih bocah kalau lagi berantem nih, bocah lagi pada disuruh atau kita lagi emosi, kan mulut kita mah enteng banget. Haram jadah lu, luar dah. Jangan dulu. Haram jadah lu bocah, bego lu, setan itu keluar. Maka kalau bocah ngomongnya kayak begitu ya wajar, mah babanya begitu. Dan kita jagain belum tentu. Nih bocah kita jagain banget nih, kita pesantrenin, kita apain. Mohon maaf, udah pelepas pesantren 10 aja jadi rumah. Gaul sama teman-teman begitu. Lantas tuh bocah pesantren ngomongnya anjoy, tai, babi keluar semua. Karena apa? Nih, ininya orang ditanemin nih, orang dijagain sama mama babanya, mentang-mentang udah pesantren, kelar, udah urusannya. Nggak taunya di rumah. Kemarin gua ngerasa dikerangkeng di pesantren, di sini gua pulang bebas. Nah itu yang kudunya kita jagain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita harus punya bekal. Hidup harus punya bekal. Orang takwa itu yang jelas itu kalau orang takwa itu pasti dekat sama Allah. Wah, saya mah sholat jangan pakai sholat 5 waktu, tahajud saya kerjain, duha saya kerjain, sholat sunnah yang lain kan saya kerjain. Persoalannya sekarang muncul lagi nih, imannya sudah kuat, sholatnya sudah bagus, tapi lihat niat sholatnya karena siapa? Jangan-jangan kita sembahyang waktu tahajud karena ada keperluan doa. Sholat duha minta banyak rezeki. Kalau nggak begitu kagak sembahyang. Giliran susah minta maaf sama Tuhan, usai menangis-nangis. Ya Allah, ya Rabbi, hamba diuji. Bapak lu sekolah kagak minta diuji ya. Bayang kagak. Giliran bayang setahun 2 kali. Orang sekarang mah jangankan 2 kali, kadang-kadang sholat id aja ditinggalin. Sunnah ini itu ngeselin dari itu pada sholat sih. Jakarta sekarang mah sunnah lah, sunnah ini yang wajib aja lupa. Lu juga salat rajin juga lu pada begitu. Lah yang rajin sembahyang aja begitu, gimana yang kagak sembahyang? Maka modalnya jangan lupa sholat. Sholatnya sudah cakep sholatnya, 5 waktu dikerjain. Ya sekarang tambahin dikit. Sholatnya berjamaah, datang ke masjid, datang ke musola. Ngapain lagi kita emang? Masjid gede-gede banget. Sekarang masjid nggak ada yang jelek pak. Di kampung aja masjid cakep-cakep banget. Di kampung masjid cakep-cakep banget. Dan ini orang kita nih. Ada yang viral dikit, rame-rame pada datang. Oh Masjid Al-Jabar sampai pada blok banget. Ya kan ya, emak-emak pada rame-rame, bocah pada sampah pada dibuang di situ. Ada air pada nyemplung, bocah malah pada mandi. Sholat ngapain jauh-jauh lu ke sono-sono? Ngapain? Buat selfie. Nih masjid deket banget kita kagak datengin, yang jauh katanya viral kita datengin. Mau ngapain? Kurang kerjaan amat orang kita malah Bukannya orang boleh, bukan, silakan. Mau ke sono silakan, dong duit ada. Kadang juga saya heran juga sih. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Bang Mardani nih. Emak-emak kemarin jalan-jalan ke Jogja ya. Ke Jogja, ke Bandung, kemana nyampe. Lakinya di rumah baik, pernah kemana-mana. Padahal tuh dia pergi duit dari lakinya. Ya, duit dari lakinya dia pergi, emaknya jalan-jalan. Kira lakinya jalan aja, jalan dia susah. Mau ziarah deket kan juga orang kesampean. Ngapa
Mana kebalik begitu ayo? Jarangnya perempuan mah kita modalin, ayo pergi sono. Giran kita yang lanang mau rame-rame mau ziarah dekat kayak gitu juga gak nyampe kita. Padahal lo dia nenek-nenek, mama, bini-bini kita, kalau itu kita yang modalin perginya. Ini siapa yang modalin ongkosnya? Ini siapa yang pada nyari duit? Mengapa begitu ayo? Sayang sama bini, luar biasa. Takut. Sama bini mah jangan takut. Bini bukan siapa-siapa. Bini ditakutin. Bini mah disayangi, dicintai, dicium udah girang banget. Apalagi bawa ke toko emas. Udah jangan ngapain. Bini mah kalau lagi marah bawa ke tenteng ke toko emas. Suruh ngeliatin deh, jangan suruh beli. Liatin deh tuh toko emas toko emas gede-gede banget. Udah bawa pulang lagi. Set kok kata gue mau dibeli, kali kan kagak. Si ada yang kanan lagi begitu. Ya, jadi kalau sudah sholatnya sudah baik, kita perbaiki, ngapain lagi? Ayo sama-sama kita ke masjid. Masjid kagak nyampe, musola deket tuh. Ke Fitro, ada masjid At-Taqwa, ada masjid Dorotul Jannah, ada masjid Miftahul Jannah, Baitul Jannah, musola nih. Siap hari Jumat nih kalau subuh, saya masih sering dengerin tuh kiai ceramah tuh. Kiai hadis, kalau ceramah tuh setiap hari Jumat tuh saya dengerin aja dia suaranya. Beliau selalu ngasih nasihat setiap hari Jumat di musola Baitul Jannah. Kalau di masjid Dorotul Jannah tuh tiap Sabtu ada pengajiannya. Datang orang saya mendengerin aja dari jauh bagian rumah. Mending saya dengerin daripada orang. Ya ini subuh-subuh kita masih pada ngiler sih. Subuh jam 4.13 sekarang. Jam 4.13 azan sudah berkumandang lah, kita masih pada ngiler. Paling baru mulai ilaha illallah, tidur lagi aja. Ngelap ngiler dong tuh. Tidur lagi. Padahal kita tahu kalau orang sholat berjamaah, wudunya di rumah, satu langkahnya itu dihapusin dosa, langkah keduanya itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kan enak banget ya. Makanya ada cerita dari siapa tuh? Si siapa? Syu'ban namanya. Sahabat Rasul yang kalau sholat tuh pulang, habis sholat pulang. Nanti pas sholat dia ketemu kagak kelihatan ini. Tahu-tahu besok beritanya dia meninggal. Ada kan cerita begitu ya? Kemudian dia kalau ditanya, dia nyelipin cuma 3 kata dia. Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak yang bagus? Dia nyesel itu digituin. Begitu ya ceritanya kan ya. Lah kita, kenapa dia ngomong begitu ketika dia mau mati? Dia ngasih intinya begitu. Yang diomong itu apa yang bisa ambil? Ya itu tadi, kenapa nggak lebih jauh? Kalau sholat dia jauh banget, tapi dia pengennya jauh lagi. Nah, kita mah masih dekat juga. Kena nih semua kayaknya. Bagaimana lebih pada mikir. Orang pada mau apa? Males. Ya mudah-mudahan setelah ini besok kita jadi rajin jamaah. Yang kedua, kata si Soban tuh kalau mandi kenapa kagak semuanya. Jadi kalau lagi makan dia bagi 2 sama pengemis, karena kasihan dan kedinginan dikasih cuma separuh. Dia separuh. Coba kasih semuanya, enggak semuanya. Pahalanya gede banget ternyata. Terus kenapa enggak yang baru? Ketika dia mau ke masjid cuaca dingin dia pakai mantel 2, yang satu karena takut blok, yang dalamnya dia pakai yang jelek di luarnya. Nah, lihat tuh kaki, dia kasih itu yang jeleknya, yang cakepnya dia biar ke masjid itu nggak kotor. Datang ke masjid, pas meninggal ditanya ngapa dia, coba gua kasih yang baru tuh. Maka dari itu ayo sama-sama kita perbaiki. Saya mengajak ingetin buat diri saya sih, ini makan seturu-turu saya semua, saudara saya semua, bukan orang lain. Kita yang lain sih saudara saya semua, minimal saudara dari Nabi Adam barengan kita. Siapa tahu kita ntar ketemu di surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Maka ayo kita perbaiki sama-sama diri kita. Banyakin sholat jamaahnya. Udah sholat berjamaah, jangan lupa untuk silaturahimnya. Silaturahim, nih bagian dari silaturahim nih. Ini mohon maaf nih, kalau ditanya hukumnya begini, ini pasti masih pada berdebat nih ntar. Rame aja pokoknya kita mah kalau ngomongin tahlil mah. Yang satu Jakarta begini, yang satu begini, yang satu begini. Kira umat bingung, gua siapa yang gua mau ikutin? Yang satu bilang bid'ah, satu kagak. Satu yang bilang begini, satu kagak. Ini kalau saya ngomong hukum aslinya boleh nggak nih? Biar besok yang pada berantem.
biar jangan kata-kataan lagi. Ini kalau kata Imam Syafi'i ditulis ulang sama Imam Nawawi Al-Bantani, kegiatan kayak begini ini dalam kitab Nasuhul Ibad kalau tidak salah saya baca itu. Ini termasuk bagian dari dolalah nih. Kata Imam Syafi'i, meninggal orang kemudian kita bacain Fatihah. Ini koreksi saya kalau saya salah, Ki. Kalau kita bacain Fatihah, kata Imam Syafi'i itu nggak nyampe. Kaget gak? Masa iya begitu? Dan iya, ini kata Imam Syafi'i bukan kata saya. Terus kita ngapain kemari? Kita doain ngapain ya? Ada salah satu, kan kita imam punya 4 ya? Ya. Yang terkenal kita memegangkan Imam Syafi'i doang. Tapi ada pendapat yang lain. Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan kegiatan kayak begini nih. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang meninggal kemudian dibacain Fatihah, dibacain doa itu nyampe. Jadi kita datang kemari ini bukan ikutin Imam Syafi'i ini. Biar clear aja nih. Coba dicegat orang pelatih. Ini benar aja nih. Ini menurut Imam Abu Hanifah, ini tuh boleh doanya nyampe. Jadi kalau Imam Syafi'i begini mah nggak nyampe. Itu termasuk Imam Nawawi Al-Bantani yang ngomong begitu. Bukan kata saya, bukan saya nyampe doang. Jadi musuhnya, saya mau datang kemarin tahlil, saya mana biasanya kita tahlil kalau ada. Kalau saya mah insya Allah kalau tahlil saya ikut. Saya ikut pendapat dia aja. Ini bagian dari pertama silaturahim. Ini orang-orang kayak begini kan jadi silaturahim ya. Yang tadinya di sono seberang nyampe itu Abuya Haji Mukri datang kemari nyampe. Padahal kalau kita ke rumahnya kan jarang ya. Buru-buru. Ada hadis datang kemarin nyampe. Kita kalau ke rumahnya ada ogah. Ngaji di rumahnya tiap hari padahal kita mana sih mah? Termasuk saya. Ya. Jadi ini boleh begini karena menurut Imam Abu Hanifah. Boleh begini, boleh. Besok kata jawab Imam Syafi'i. Nah, yang nggak boleh itu, yang nggak boleh. Ini udah kayak gini kita udah tahu nih hukumnya udah tahu. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Jangan besok-besok ngomong kayak begini mengatasnamakan Imam Syafi'i, jangan. Karena Imam Syafi'i nggak ngomong yang begini, enggak. Silahkan ada dibaca dalam kitab fikih sunnah atau di dalam kitab-kitab karya kitab terjemahannya Al-Um itu ya Imam Syafi'i itu ngomong kayak begini. Silahkan dibaca. Kalau nggak percaya, itu aja sekarang mah gampang. Jadi itu ya. Tapi saya begini, saya ikut tahlil, insya Allah saya mah tahlil. Oh saya juga bukan pengikut Imam Syafi'i, bukan yang lain. Sebelum saya ikut Imam Haji Jaring aja saya. Mau ngaji jaring dulu selamatan, saya ngikut selamatan. Mau ngaji jaring dapat anuan, dulu dapat pisang, saya ngikut ke bagian pisang. Ini modal mau ngaji jaring ngasih pisang saya bisa ngomong begini. Lumayan mau ngaji jaring ngasih ilmu. Jadi begitu. Ini kalau kita balikin ke hukum, ntar jangan pada ribut lagi ya. Ini imamnya begitu, pendapat ini begini, ya udah kita jangan pada ribut. Yang kayak gini itu, nih tahlilan, selamatan, itu budaya Indonesia, udah jalan Indonesia. Emang begitu yang diajarin sama para wali. Wali ini ngajarin begini. Kenapa dulu sejarahnya? Sejarahnya dulu orang dulu kan Hindu Buddha agamanya ya. Hindu Buddha kalau orang mati itu disuguhin makanan banyak. Yang mati katanya arwahnya biar pada makan. Emang iya? Percaya orang mati makanin beginian. Maka dulu orang kita kenal ada ancak. Betul ya? Tiap pojokan ada ancak dulu Bu ya? Ada orang? Ada dulu mah. Dulu mas tiap perempatan ditaruhin ancak dulu mah tuh. Tuh, tiap pojokannya ditaruhin ancak biar orang kesenggol setan. Padahal mah itu kalau kita pakai ilmu sekarang nih, kita tarik ilmunya sekarang nih, tarik kemari. Lah itu dipakai polisi. Dan itu aturan rambu lalu lintas naruh lampu merahnya di mana? Perempatan pojokan. Itu begitu, kehati-hatian itu pakai ilmunya siapa itu? Itu pakai ilmunya para wali, kagak tiba-tiba datang ke ono ada lampu merah, hijau, kuning, kagak. Nah itu dulu ditaruhin begitu supaya orang hati-hati kalau jalan dia permisi. Orang sekarang mah orang hidup aja boro-boro dia permisi. Ada orang tua lagi duduk, dongkot lagi duduk, buset ya jalan baik orang pakai permisi sekali. Orang dulu kan orang mati juga permisi. Makanya Islam mengajarin kalau kita masuk rumah, biar kata kosong juga jangan lupa ucap salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Begitu ajarannya, jangan
Sama lu mau kadang-kadang nggak ada orang ini, bodo amat, gue masuk-masuk aja. Islam mah orang dia ngajarin kita begitu suruh salam biar kata kagak ada orang juga. Dan ini makan kita kagak. Orang sekarang, bocah sekarang, mohon maaf nih, ada orang tua lagi pada jongkok, pada duduk, pada ngopi pinggiran, lewat aja. Bocah sekarang begitu, degradasi moral kan? Penurunan nilai-nilai moral. Sekarang orang kagak ada tuh, yang begitu-begitu udah nggak ada. Permisi mah, bungkukin sambil begini udah kagak ada. Nanya aja kita nih di kampung, misalnya di mana gitu. Nunjuk kok sono, begitu sama orang tuh. Kita bocah muda nih ditanya. Orang muda nih kita tanya, Pak, numpang tanya alamat bapak ini di mana ya rumah sini? Itu jawabannya apa bocah sekarang? Saya kagak tahu, saya bukan orang sini. Atau dia orang sini jawab, no, di sekolah rumahnya. Bocah sekarang kalau nunjuk enak banget. Sono, kayak mulut. Jadi kalau udah kayak begini, degradasi moral sudah terjadi di masyarakat. Orang kampung kita sudah mulai kehilangan akar budayanya. Ayo kita bangkitin lagi yang muda sama yang tua nanya. Salaman nyium tangan jangan takut. Ini nyium tangan orang tua takut banget. Takut berapa sih emang? Nyium tangan orang tua kan kita mah kalau kita ngalah berkah dah kalau kita kata mah. Ini mau cium tangan sama orang tua setahun sekali, lebaran doang. Sama yang lebih tua salaman. Emang kalau kita begini dikit emang orang boleh? Begini aja dikit permisi, jangan kita busungin dada. Di ayatnya juga jelas itu, di surah Al-Luqman kalau jalan jangan busungin dada. Jangan karena kesombongan. Nah, orang begitu bisa jadi jalannya karena sombong. Mungkin dia merasa ilmunya paling tinggi, mungkin dia ngerasa paling soleh, mungkin dia ngerasa paling pintar, mungkin dia ngerasa paling cerdas, mungkin dia ngerasa paling baik. Kalau orang sudah ngerasa paling pintar, paling baik, paling soleh, paling segalanya, maka termasuk orang ini sudah bukan orang yang baik lagi sebetulnya. Dia orang yang udah keluar dari kebaikan karena dia udah ngerasa paling baik. Maka orang-orang kayak gini sebenarnya orang-orang yang sombong. Muda, kalau ada orang yang lebih tua, cium tangannya. Jangan pakai ragu. Cium tangan, kalau permisi lewat permisi. Jadi itu ya, mudah-mudahan ini modal buat kita. Besok kita perbaiki ibadah kita perbaiki. Yang sholatnya baru cuma 2 waktu, besok kita tambahin jadi 5 waktu. Nah, saya sholatnya udah 5 waktu, ayo kita ke masjid. Saya ke masjidnya sudah, sunnah-sunnahnya kita kerjain. Baca Qur'annya belum bisa, ayo kita belajar sama-sama. Kiai banyak, ustadz banyak. Jangan sampai orang Islam malu, orang Islam banyak banget jumlahnya, tapi kagak bisa baca Qur'an. Malu kita tenteng-tenteng doang. Orang dulu kan kalau ngaji pada nenteng-nenteng Qur'an. Sekarang Quran dimasukin ke plastik kayak kemarin kertas. Saat orang-orang Nasrani kalau ke gereja dia bawa kitabnya di dada. Orang Islam kalau ke masjid kalau mau ngaji Qurannya dimasukin kertas. Itu udah apa lagi dah? Begitu juga udah parah banget. Maka ayo kita perbaiki diri sama-sama. Saya mengingatkan untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan melalui ini kita perbaiki diri kita, perbaiki iman kita, perbaiki ketakwaan kita, perbaiki akhlak kita, mulai dari omongan kita, perilaku kita, ketika kita sopan santun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang nanti Allah kumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, khusus buat diri saya pribadi. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya secara pribadi. Sekali lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang pertama oleh Kanajena Abdullah Sofia STAI. Bapak-bapak, mohon izin sebentar. Besok tahlilan pada maghrib karena Bapak Haji Amin Sardi beliau syukuran khitanan. Jadi kemarin Pak Ustadz Ahmad Halimi dan Bapak Haji Amin Sardi memberitahukan, ya begitulah artinya kita tahlilannya pada
maghrib, karena besok Pak Haji Amin Sati ada syukuran, karena mungkin jam 7 ke atas ada hiburan kali. Jadi mungkin nggak enak suaranya berhadapan antara tahlilan dengan ada hiburan sebentar. Jadi itu. Yang kedua, ini ada guru kita hadir, Bapak Ustadz Haji Abdul Hadis, ini guru besar ini, karena badannya besar ini. Kita ini Bapak ya, bola juga udah habis sih. Bolanya udah, mumpung beliau hadir, karena malam-malam yang lain beliau udah nggak ada waktu. Beliau sudah tidak ada waktu untuk bisa hadir, sudah terjadwal di hari-hari yang lainnya. Malam Rabu nanti Kiai Haji Nahrawi Mutar RC, malam Kamis malam ke-7 Kiai Haji Ahmad Rifai. Kepada guru kita dengan Haji Abdul Hadis dipersilakan untuk berikan tausiah sampai nanti ditutup dengan doa kembali. Masih sore. Maka kajengan, ayo. Ya enggak lah, doa tausiah dulu lepas mali. Orang umat sudah menunggu kok. Doa aja ya. Doa makan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin Mukarramat Jamaah Sidang Majelis Takziah malam 3 hari almarhum orang yang dikasih Allah, yang disayangi Allah, Bapak Ridwan ya bin Jiko, yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan iringan doa keluarga dan kita yang hadir, Allah senantiasa selalu berikan ampunan dan rahmat al-barahum, dan Allah bonusin kuburnya roboh media di jinan, roboh media di jannah. Mudah-mudahan anak cucu yang ditinggal menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Para ulama, para asatid, para ajengan, berkhusus penceramah kita Ustaz Abdullah barusan menyampaikan panjang lebar. Sebenarnya saya memang niatnya mendatang tahlilan doang. Kebetulan jadwal setiap malam itu keluar. Nah malam itu lagi kemudian kosong ini. Tapi bini mau ajak jalan-jalan, jangan. Besok saya mau ada acara ngaji soalnya. Jadi saya bilang semua Ustaz selamat, enak. Karena pada ketika almarhum meninggal, saya dari Sukabumi ngantar anak pondok di pesantren. Saya tahu berita itu, maka saya bilang insya Allah nanti malam-malam kapan datang. Bukan untuk cenang, bukan, pengen datang saat terakhir ke rumah guru Ustaz Selamat. Mudah-mudahan kedatangan kita semua yang malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa anak ceramah udah panjang, doa aja ya. Nah, ini kayak acara tabeng akbar ini, ceramah Alhamdulillah. Tadi udah paham deh ya. Udah paham kan tadi ya? Apa tidur semua tadi udah? Ya, Pak, kuat nggak ini? Serius? Ikhlas nggak nih? Biasanya mau ikhlas, buat ikhlas sambil mulut gitu. Insyaallah, tabarakallah. Satu ayat aja dah di akhir surat Al-Kahfi, di penghujung surat ke-18 pas ayat 110. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah-tengah ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Jadi kalau kita punya pengharapan ingin berjumpa dengan Allah,
masuk ke dalam surga. Karena keindahan surga itu bukan hanya tempatnya doang, tapi berjumpa sama Allah lebih indah daripada melihat surganya. Karena yang paling indah dari surga puncaknya berjumpa dengan Allah. Itu kalau kita punya pengharapan ingin berjumpa dengan Allah, Allah bilang falyamal amalan saleh. Jadi ulama mentafsirkan ayat ini, lakukan amal soleh dengan 4 syarat agar nanti amal soleh kita diterima Allah. Yang pertama, bil ilmi, kerjakan semua ibadah yang kita lakukan pakai ilmu. Kalau orang pakai ilmu, orang nyampe ke Allah, betul. Ngaji apa kalau ngaji suruh ngaji datang ngaji alasan mulu kadang-kadang. Ya, guru banyak, ustaz banyak. Mudah-mudahan kita orang pandai punya ilmu. Sebab ilmu itu penting. Sebab kata ulama, al-jahlu aduullah walau kana abidun. Orang bodoh itu musuh Allah walaupun ahli ibadah. Karena agama bisa rusak gara-gara dia. Betul-betul. Sekarang banyak orang ngaku ulama, ngaku kiai. Karena gampang pakai sorban udah jadi urusan ceramah. Betul enggak? Sekarang gampang pakai undang-undang dah, bagi ustaz. Betul-betul ya? Kiai, syekh, ajengan, sayyid banyak banget gelar segala macam. Makanya saya mah kalau dengan kiai malu saya bagi kiai. Emang apa? Masih muda bagi kiai. Ya kalau kiai pada tua dikit kali. Tapi emang begitu, kalau usia sudah di atas 40, sudah sewajarnya orang menghormati kita. Sebenarnya makanya suara Al-Kahf ayat 15 ngasih tahu tuh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya dan seterusnya. Itu ayat perlu diapalin itu. Itu doa perlu kita baca. Sebab apa? Orang kalau sudah di atas 40 tahun, perlu harus bersyukur kepada Allah. Sebenarnya begitu tuh. Insya kudu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ya, yang kaya punya duit sedekah. Kadang-kadang kaya pelit banget hidup rumah mulu mantutup kadang-kadang. Udah gitu dibacain ada anjing galak, ya Allah. Sedih banget nenek kita ya. Tuh. Jadi lakukan amal soleh biar bisa berjumpa dengan Allah masuk surga, lakukan dengan ilmu. Yang kedua, biniat dengan niat. Ini saya yakin nih yang datang semua kemarin orang yang punya niat, betul nggak? Kita kan punya niat malam ini. Apa itu takziah? Ya kita niat untuk sama-sama mendoakan almarhum yang meninggal dunia, menghibur keluarga yang terkena musibah. Ini pahalanya gede banget ini. Ya, kita kan jangan ngomong hukum dah. Tadi Ustaz dulu udah nerangin hukumnya pasal tahlil. Kita mau ngomong kebaikan aja. Sebab yang namanya orang baik itu bermanfaat untuk orang lain, orang baik namanya. Dulu saya ketika pulang pesantren tahun 2003, apa kata guru saya? Tahu gak santri orang sukses? Orang sukses itu khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun jabatanmu, walaupun kau bukan kiai, bukan ulama, walaupun bukan dokter, bukan profesor, kalau hidup bermanfaat untuk orang lain, itu orang yang sukses. Bermanfaat untuk orang lain itu hidup yang namanya orang sukses. Alhamdulillah. Udah hidup mah manfaat aja buat orang lain. Insya Allah. Mana manfaat? Yang kaya jangan pelit sama yang miskin. Insya kiai, ulama, ustaz ngajar. Ngajar jangan pelit sama ilmu. Dia ngajar kalau nggak diamplopin orang ngajar kadang-kadang. Ini mana orang sono. Ya. Iya, aku mau sudah amplopnya kecil. Jangan. Saya kalau jujur nih, saya sekarang udah buka usaha soalnya. Karena banyak nasihat dari guru-guru saya itu usahakan agama jangan dibuat usaha. Bener emang. Sebab kadang-kadang hati kecil sudah berkata, kita kalau ceramah, ngajar. Saya ngajar alhamdulillah, mohon maaf tahdits binikmah 28 majlis saya setiap hari keliling. Makanya alhamdulillah kosong, alhamdulillah kita. Itu kalau ngomong amplop setiap hari dapat amplop saya. Tapi kadang-kadang hati saya berpikir, ya Allah, hati saya ini cuma berbicara. Kalau saya mengandalkan agama buat mencari uang, dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan amplop saya Ustaz, jangan. Yang transfer nanti ya. Bercanda, teman ini mah enggak teman ini mah. Jangan dikatakan juga mau lagi bercanda. Pak, woi, bercanda teman, sama lagi kemarin emang lihatnya tahlilan, lihatnya takziah. Alhamdulillah, kan hidup mah begitu, harus saling sama-sama mendoakan orang baik, mendoakan orang, didoain lagi, insya. Tuh, yang kedua makin niat. Pokoknya ibadah yang bikin kuat tuh niat Pak. Coba puasa besok Ramadan Pak. Ramadan walaupun agak sahur kita, walaupun agak sahur nih, kan saya punya abang ipar, orang pernah sahur dia mah Pak, nggak pernah, dia paling minum air putih kuat tuh puasa. Kenapa? Niatnya Pak. Kayak saya sekarang bawa orang jamaah tuh umroh. Alhamdulillah tahajud binikmah udah berapa kali ke Mekah ke Madinah. Saya lihat orang yang berangkat itu punya niat yang kuat Pak. Duit mah kagak gablek.
Dari mana tuh duit? Allah yang atur rezekinya. Dari mantunya, dari anaknya. Tahu-tahu ada yang bagi, ada dari bosnya berangkatin umroh, alhamdulillah. Udah tanamkan niat. Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi. Dalam kitab Safinatun Najah, niat itu menyengaja berbarengan dengan perbu. Sambil kita niat nyelengin dikit-dikit insya. Sebab duit makan kalau ngomong duit nih, kita ngomong duit nih, duit mah kadang-kadang kebuat dunia mah ada aja itu buat mancing, ada beli burung, ada, betul-betul ya. Iya, kita buat motor, apa namanya dibidandani di motor, betul-betul. Iya, coba ada buat agama mah susah. Kalau Jumatan aja yang keluar abu-abu mulu, Jumatan abu-abu 2.000 yang keluar. Ustaz tahu baik lah, saya kan kalau ikut buka kotak amal, kalau dibuka abu-abu mulu ini bener. Ini kira-kira masuk surga nggak mau kagak. Jangan kalah sama beli pulsa lah, pulsa aja kita bermaaf ya 50.000 berapa giga paling berapa hari, betul ya. Dia ngasih tahu doang, ngasih tahu beramal. Sebab kalau pengen tahu nih, kalau pengen tahu kita dengar nih teriakan almarhum meninggal dunia. Kalau kita tahu Allah buka hijab agar kita mendengar teriakan beliau yang mati pengen hidup di dunia. Kenapa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu aku minas sholihin. Sama pengen kita hidup kayak di dunia. Ngapain Ustaz? Pengen diberikan kesempatan Allah bisa berbuat baik, beramal soleh di dunia ini. Ini kita beruntung di malam ini pada hadir ini. Apalagi ceramah 2 orang, pahalanya gede. 5 kaki gede, selama banget ceramah lagi, malam minggu bagi dia. Mau pengen berjalan-jalan lagi, pengen ke kopi kenangan di belakang ini kopi kenangan nih. Ya, iya nggak apa-apa Pak. Nyenengin bini sunnah tuh, bini ajak seneng-seneng bini, yang disuruh bunting dong mau beranak tuh bini. Bener, haji tuh ada keterangannya dalam kitab Quratul Uyun dijelasin tuh sunnah 40 hari sekali senangin bini ayah jalan-jalan seneng. Bener kata Ustadullah, bener itu. Makanya kalau punya bini meriang 3 hari, tolong jangan dibawa ke puskesmas aja, ke toko mas sembuh bini kita. Betul-betul. Pala puyeng 3 hari, ajak ke puskesmas, modani mayan tuh. Ya kan segramnya 1,5 juta. Kira nggak? Kira gini mah. Bini romana mohon maaf disuruh bunting dong mau beranak. Senengin tuh bini, bahkan wajibnya orang laki-laki belanjain bini setahun 2 kali wajibnya tuh. Idul Fitri, ada belanjain tuh bini, ajak ke Safira, ke Joya, Enzeta, Vivi, wajar. Ajak ke MS Glowing no. Kalau enggak biar cakep ajak ke RH mau yang di Alam Sutra aja. Tuh mereka doang muka 800.000. Dan saya mah bini saya ajak. Nggak apa Ustaz? Nah iya lebih agen kan kalau dia cakep kita enak mandangnya. Enak nggak? Sebab saya mah penceramah ngajar di mana-mana jamaah cakep-cakep. Coba kalau bisa kalau di rumah pulang bini kayak toko dapur, kagak enak dipandangnya. Betul-betul. Iya bersyukur tuh. Makanya modalin bini, jangan disuruh masak doang. Cakepin, ajak kayak MS Glowing, skincare tuh pakai suruh bini cakep itu bini. Alhamdulillah. Insya Allah jadi bini juga bersyukur sama Allah, jadi bini bersyukur. Ya Bu. Kalau laki pulang mau belajar sama Asma. Siapa Asma? Istrinya Ja'far. Siapa Ja'far? Daripada sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kata baginda Rasulullah, wahai Fatimah, berangkat ke Asma, belajar sama Asma. Kenapa? Karena Asma perempuan ahli surga, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kehebaran Asma? Asma jadi pelayan suami yang sangat setia. Bahkan makannya ditemenin, tidurnya ditemenin. Kalau Ja'far makan gak habis, dihabisin sama Asma. Bahkan ketika pulang kerja, dilapin keringetnya, dikasih air hangat, lalu setelah itu dikasih yang lainnya, servis yang terbaik. Tuh, bini kita begitu gak begitu begini. Boro-boro. Kita pulang bini kita yang Ibu, Dayak udah malam. Dua lagi. Satu tadi ilmu, makin ilmu nih belajar, ngaji belajar. Saya ingat Pak sampai sekarang kata guru-guru saya, Mas, setiap guru-guru pesan saya tulis, saya ada punya buku khusus. Itu kalau kata guru saya, jangan pede jadi imam kalau belum ditaksin nama guru kita. Makanya dulu almarhum Kiai Jamhari baca bismillah aja 3 minggu baru selesai kita. Betul nggak? Benar, saya mah jujur aja. Almarhum guru-guru kita dulu ngajarin kita agama, masya Allah luar biasa. Itu namanya tafsir Fatihah. 3 bulan baru beres itu Fatihah doang. Nih penting nih. Ini kadang-kadang jadi imam pede banget, ngaji kagak, taksin gak pernah, tilawah gak pernah, talaki sama guru gak pernah. Kan jadi santri 2 modelnya kata guru saya. Pertama talaki langsung belajar sama guru, yang kedua musafah salaman sama guru salaman. Ini kadang datang pulang duluan. Di pojokan pengajinya sambil merem ini ya orang sono orang sini ya.
ilmu cari ilmu. Yang kedua nih, yang ketiga sabar. Semua ibadah dasarnya dengan sabar. Coba kata Allah. Lihat bagaimana para nabi, para rasul, puncak pahala terbesar itu sabar sebenarnya. Nggak ada paling itu sabar. Makanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kan puncak daripada musibah itu adalah kematian. Tapi ingat, ada musibah yang lebih besar dari kematian. Apa itu? Lupa mati. Itu musibah terbesar. Makanya orang kalau lu lupa mati, musibahnya lebih gede dari kematian. Lu nggak mau sholat? Sholat gak penting. Musibah itu. Kalau ada saudara nggak sholat, ada tetangga nggak sholat, ada saudara nggak sholat, itu musibah terbesar. Kalau orang mati musibah, tapi ada musibah lebih besar, lupa mati, itu lebih gede musibahnya. Kayak di kampung kita banyak musibah sebenarnya, bukan mati doang. Orang lupa ngaji, lupa sholat, itu musibah itu. Nauzubillah min. Maka itu kalau orang sholat, sholat penting innalillahi ya, innalillahi, gitu innalillahi. Kenapa Ustaz musibah? Makanya sabar, insya. Yang terakhir, agar kita bisa berjumpa dengan Allah dengan cara ikhlas. Al-Imam Al-Ghazali pernah menyinggung dalam perkataan an-nas kulluhum mauta ilal alimun wal alimuna niyamun ilal amilun. Manusia itu mati Pak, kecuali yang punya ilmu. Yang punya ilmu dia tertidur kecuali mengamalkan ilmunya. Tapi maaf. Banyak orang mengamalkan ilmunya, yang ibadah, yang sholat, yang ngaji, yang dakwah, dia lupa. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Itu orang paling celaka kata Imam Ghazali. Makanya yuk kita belajar dari orang ikhlas. Ustadz, apa sih ikhlas? Dijawab sama ulama. Setiap ibadah yang di ujung ada kul inna salati wa nusuki wa mamati lillah. Setiap ibadah yang di ujungnya ada kata lillah, itulah orang yang ikhlas ibadah karena Allah. Dan insyaallah kapan-kapan ketemu lagi ya. Nambahin doang ini mah, bukan guruin, bukan. Bersyukur Pak, saya cuma ngasih tahu kalau di kampung banyak ustadz, bersyukur kita. Di mana-mana susah ustadz, saya sering buat ngajar di mana-mana. Ustadz susah, karena ustadz pada mati mulu, mana budak-budak Pak, ustadz mati. Mudah-mudahan kita mudahkan dulu ya. Jangan apa bini kita baru atuh. Sudah ajar. Bukan apa. Mudah-mudahan para sehat Allah afiat. Khusus almarhum senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hadir mudah-mudahan memberkahkan rezeki umur, keluarga dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semuanya insyaallah pada bisa berangkat ke Mekah ibadah, haji dan umrah, dan mudah-mudahan semua bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإحسان، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول أمورنا في طاعتك وصحية سالنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وأحسن عملنا ووسع رزقنا يا الله. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Muhtaram Bapak Ustaz Abdul Sof yang STAI, Al-Muhtaram Bapak Ustaz Abdullah SPDI. Dua guru kita pada malam hari ini telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan untuk kita semua ini
menjadi suatu tambahan ilmu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita agar selalu mengingat kematian, bahwa kematian itu setiap saat akan menanti kita, bekali iman dan takwa kita untuk menghadapi kematian. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis zikir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk informasi kami ingatkan kembali kepada para jamaah yang hadir malam hari ini, besok kita kembali hadir pada maghrib. Ya, kita bertajiah habis sholat maghrib kita kumpul kembali. Ya, karena ada suatu hal yang harus kita toleransikan di lingkungan kita. Saudara kita akan melaksanakan resepsi kita namanya. Demikianlah acara kajian di malam ketiga telah sama-sama kita laksanakan. Melengkapi rasa syukur kita kepada Allah, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menang boleh. Ya, silakan dinikmati lagi hidangan yang tersedia. Pulang lah, jam 4 Min. Yuk. Ceng, balik. Makasih. Yuk. Masa saya yang sih? Iya. Bahkan gua lupa lagi banget. Ada itunya. Oh ini. Oh, gede ya?